وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tafsir Al-Muyassar pada surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum, jika kalian takut, kalian khawatir, alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan tatkala hendak dinikahi oleh walinya, fankihu, maka nikahilah ma taba lakum minan nisa, nikahilah orang yang kalian senangi dari kalangan para wanita. Masna, kalian nikahi dua jika kalian mau. Wa thulatha, jika kalian menghendaki tiga. Wa ruba'a, atau empat. Wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kalian takut, khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap wanita tersebut, apakah dua wanita, tiga atau empat, kata Allah Subhanahu wa taala, fawahidatan, maka nikahilah seorang wanita. Au ma malakat aymanukum, atau budak wanita yang kalian miliki. Dzalika, hal tersebut, ya, menikahi seorang wanita atau menggauli budak wanita yang dia miliki, adna, itu lebih dekat, alla ta'ulu, agar kalian tidak berbuat kezaliman. Qala al-mufassir rahimahullah, wa in khiftum alla ta'dilu fi yataman nisa, jika kalian khawatir untuk atau sehingga kalian tidak berlaku adil, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap fi yataman nisa, anak-anak yatim perempuan, ya, allati tahta aidikum, wanita-wanita tersebut di bawah kekuasaan kalian. Kalian sebagai walinya menghendaki untuk menikahi wanita-wanita yang yatim tadi. Bisa karena wanita itu punya harta, ya, punya kekayaan, sehingga sang laki-laki itu, walinya tadi, ingin menikahinya. Baik. Jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap para wanita
yatim yang ada di bawah tangan-tangan kalian, di bawah kuasaan kalian, bagaimana bentuknya tidak berlaku adil? Bi an la tu'tuhunna muhurahunna ka ghairihinna. Bentuk ketidakadilan itu yaitu kalian tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Sebagaimana atau seperti untuk selain wanita-wanita itu. Nah, di sini seorang lelaki yang hendak menikahi wanita, termasuk di situ menikahi perempuan yatim, dia tertuntut untuk memberikan mahar. Allah mengingatkan dalam ayat ini bagi para aulia al-yatama, para wali anak-anak yatim, terlebih khusus ya, para lelaki tersebut menghendaki untuk menikahi wanita-wanita itu, Allah mengingatkan tatkala lelaki itu ingin menikahinya, jangan sampai mereka berlaku tidak adil dengan tidak memberikan mahar-mahar kepada wanita tersebut. Karena itu adalah hak sang wanita. Walaupun dia yatim, dia memiliki hak terhadap mahar tersebut. Bukan kemudian karena dia yatim, kemudian di bawah pemeliharaannya, kemudian gugur kewajiban untuk memberikan mahar. Nah, seperti tadi kita sebutkan, bisa jadi karena wanita itu, wanita yang yatim tadi punya harta, sang wali ingin mendapatkan hartanya, yang mana hakikatnya dia enggak cinta, enggak suka terhadap perempuan itu. Namun yang diharapkan di balik itu adalah harta dari anak yatim tersebut. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil kepada perempuan-perempuan yatim tadi, fatrukuhunna, maka tinggalkan mereka, jangan dinikahi, jangan menikahi wanita-wanita tersebut. Kalau tidak bisa berlaku adil, tidak bisa menunaikan haknya, maharnya. Wankihu ma taba lakum minan nisa'i min ghairihinna, dan nikahilah siapa saja yang sesuai, yang kalian cintai, kalian senangi dari kalangan para wanita, selain dari perempuan-perempuan yatim tadi. Berapa? Isnataini. Silahkan menikahi 2 wanita. Au thalathan, atau 3 wanita. Au arba'an, atau menikahi 4 wanita. Tentunya semuanya mendapatkan mahar, masing-masing diberikan mahar, diberikan haknya. Allah memberikan solusi terhadap kaum lelaki. Silahkan menikahi 2 atau 3 atau 4. Fa in khasyitum alla ta'dilu bainahunna, maka jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil di antara wanita tersebut, adil dalam perkara zahir, dalam bagian, dalam nafkah. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap wanita-wanita itu, faktafu biwahidatin, maka hendaklah kalian mencukupkan dengan seorang wanita. Ya, istrinya 1, enggak ada qismah, enggak ada pembagiannya 1, tiap hari di situ. Nah, beda dengan seorang yang memiliki 2 orang istri, 3 atau 4, maka dituntut untuk berlaku adil
dalam pembagian gilirannya, dalam nafkahnya. Adapun urusan mahabbah, kecintaan, itu berbeda, perkara batin. Jadi yang ini lebih dia cintai daripada yang itu. Qal au bima 'indakum minal ima'i. Maka cukupkan dengan seorang wanita atau dengan apa yang ada di sisi kalian berupa budak-budak wanita. Ya, minal ima. Berapa budaknya dari wanita itu boleh untuk menggaulinya. Dzalikal ladzi syara'tuhu lakum. Perkara tersebut yang telah aku syariatkan bagi kalian fil yatimat waz zawaj min wahidatin ila arba'in. Perkara yang aku syariatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita fil yatimat, terkait dengan perempuan-perempuan yatim, ya, wanita-wanita yatim. Wazawaj, demikian pula terkait dengan pernikahan, min wahidatin, dari seorang wanita sampai 4 orang wanita. Menikahi 1 atau lebih sampai 4. Awil iqtisari ala wahidatin, atau mencukupkan dengan seorang wanita. Au milkil yamini, atau menggauli budak wanitanya. Aqrabu ila adamil jawri wat ta'addi. Semua itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, aqrab itu yang lebih dekat menuju perkara untuk tidak berlaku zalim, ya, ataupun melampaui batas. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat ini, surat An-Nisa ayat 3, Allah mengingatkan umat manusia, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ya. Allah mengingatkan umat manusia, kita semuanya, yang secara khusus bagi mereka yang diberikan peluang oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara anak yatim, suatu keutamaan yang besar. Memelihara anak yatim sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana wa kafirul yatim bil jannah kahatain. Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti 2 jari ini. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dekat kedudukannya, keutamaannya. Ya. Allah mengingatkan bagi kita semuanya yang menjadi wali anak-anak yatim, terlebih khusus wanita itu, ketika khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap wanita itu. Wanita-wanita yang di bawah pemeliharaan kita, di bawah kekuasaan kita, ya. Kalau kita khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak mereka karena enggak senang terhadap wanita itu, namun sebenarnya orang tersebut, karena wanita tadi punya harta, dia akhirnya memegang, menikahi wanita itu karena hartanya, ya. Karena tidak ada kecintaan sehingga dia tidak menunaikan hak-hak wanita tersebut sebagai istrinya. Maka jangan memaksakan diri, ya, untuk menikahi wanita yang tidak dicintai, secara khusus kepada wanita yatim tersebut, ya. Demikian juga secara umum, seorang ketika menikahi wanita,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbingkan dalam ayat ini jelas. Ya. Ketika seorang tidak bisa berlaku adil terhadap seorang wanita yatim, maka Allah memberikan solusi, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka hendaklah kalian menikahi wanita yang kalian senangi. Ya. Allah Ta'ala membimbing kepada kita agar menikahi wanita yang kita senangi. Jangan kemudian karena dipaksa orang tuanya, ya, akhirnya dia mau menikah dengan seorang wanita padahal enggak dia senangi, sehingga dia tidak menunaikan hak-haknya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang ma'ruf, ya, sebagai penjelas dari ayat ini, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah yang kalian senangi dari kalangan wanita. Nabi mengatakan, tunkahu al-mar'atu di arba'. Keumumannya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Umumnya demikian. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha. Yang pertama karena hartanya. Oh, orang itu kaya, penghasilannya banyak, atau keturunan ningrat, akhirnya dia nikahi. 5 liha. Walaupun lebih tua daripada dia pun menikahinya. Kenapa? Karena kaya. Wali jamaliha. Yang kedua karena kecantikannya. Dia melihat, oh cantik, akhirnya tertarik, lebih mengedepankan itu. Li jamaliha. Karena kecantikannya. Wali hasabiha. Karena kedudukannya, nasabnya, kehormatannya. Dia orang yang terpandang, keluarganya terpandang. Mungkin dia berpikir saya menikahnya supaya jadi orang yang terpandang juga. Walidiniha, yang keempat karena agamanya. Dia memiliki ilmu, memiliki semangat dalam mencari ilmu, dalam beramal, memiliki akhlak yang mulia. Walidiniha, karena agama. Nah, 4 hal ini yang disebutkan Nabi SAW, keumumannya wanita dinikahi karena harta, karena kecantikan, karena kehormatan, kedudukan, ya, atau karena agama. Maka Nabi memberikan bimbingan, fadhfar bidzatid din taribat yaminuk. Ya. Maka perhatikan, telitilah, carilah wanita yang memiliki agama. Saya akan beruntung, selamat dirimu, selamat duniamu, juga selamat akhiratmu. Nah, maka ayat yang mulia ini memberikan bimbingan kepada kita. Yang menjadi dorongan bagi seorang untuk menikah adalah ma taba lakum minan nisa. Menikahi wanita yang dia cintai. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikan bimbingan apa yang menjadi patokan utama dari semua itu. Dari harta, kecantikan, kedudukan, ataukah agama. Maka agama hendaklah menjadi prioritas pertama dan utama bagi seorang tatkala menikahi seorang wanita. Akan menjadi sebab kebahagiaan dirinya di dunia, demikian pula kebahagiaan di akhirat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.